Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai gambar ilustrasi. Kenapa gambar ilustrasi? Karena kita sering ketemu nih sama yang namanya ilustrasi. Dan juga pasti kalian udah gak asing nih sama yang namanya ilustrasi. Apalagi kalian kan sekolahnya di multimedia. Terus ilustrasi juga kayak udah seliweran kan di mana-mana. Jadi untuk itu Ibu akan share screen PPT-nya. Oh iya, untuk anak-anak, mohon selama pembelajaran Ibu untuk on cam ya. Yang belum on cam, mohon di on cam sekarang sebelum Ibu share screen PPT-nya. Oke, terima kasih. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas gambar ilustrasi. Sebelumnya, kita juga harus tahu nih apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu adalah suatu karya seni rupa dua dimensi yang berupa gambar tangan, bisa manual, ataupun gambar dari hasil olah digital atau komputer gitu, atau bisa jadi gabungan dari keduanya, yang mana bisa berwarna hitam putih ataupun colorful, yang mempunyai fungsi sebagai memperjelas atau penerang juga dalam suatu informasi yang disajikan. Tujuannya pun nggak jauh beda dari definisi dan fungsinya juga. Jadi tujuan ilustrasi itu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghiasi atau menerangkan sebuah cerita. Selain cerita juga bisa buat di puisi atau tulisan kayak tulisan misalnya di website yang mengenai informasi juga kadang suka ada ilustrasi pendukung isi website itu pun. Oke, setelah kita mengetahui apa dari gambar ilustrasi ini, kita akan lanjut ke sejarahnya. Sejarah ilustrasi secara global dulu ya. Jadi sejarah ilustrasi itu pada awalnya karena adanya lukisan-lukisan di gua nih pada zaman prasejarah seperti Gua Altamira dan Lascaux. Nah ini tuh ada di Gua Altamira ya yang gambar banteng ini. Setelah itu ilustrasi berkembang menjadi prosesnya dibentuk cukil gitu. Nah teknik ini tuh populer waktu itu pada abad ke-8 di Jepang dan di Cina. Terus pada abad ke-15 nih, ditemukan alat mesin cetak Gutenberg atau yang ini gambar yang sebelah kanan itu buat ilustrasi cetak secara massal karena udah mulai ada yang namanya media koran pada saat itu. Jadi dicetaknya biar lebih efisien waktunya pakai mesin itu. Nah, masa keemasan ilustrasi kalau di Amerika itu pada abad ke-18 di mana yang tadi surat kabar, majalah, dan buku ilustrasi itu udah berkembang secara luas gitu kan. Terus udah ada mulai software-software pendukungnya seperti Adobe Illustrator, Photoshop, dan juga Corel juga lainnya yang penunjang dari ilustrasi itu tersebut. Nah, di sini pun kita akan membahas tentang perkembangan ilustrasi di Indonesia nih. Kalau dilihat tadi gambarnya masih ada kaitannya dengan gua. Di Indonesia juga sama untuk ilustrasi pertama kali itu ditemukan di dinding gua Leang-Leang alias di Maros atau Sulawesi Selatan yang dibuatnya pada zaman Paleolitikum. Nah, ini tuh kayak pertanda orang-orang zaman dulu. Lukisannya pun kan sekarang mah ada cat air atau krayon atau spidol atau apapun. Nah, dulu tuh si membuat lukisannya itu menggunakan percampuran minyak hewan dan juga tanah. Kan tanah dulu itu bagus-bagus ya. Biar apa? Biar nempel karena dulu kan memang yang namanya zaman batu, apa yang diharapkan sih dari zaman batu udah ada kertas pun belum kan. Jadi mereka meninggalkan jejaknya ada di gua. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ini ilustrasi untuk cerita. Nah, ilustrasi untuk cerita ini sebagai penjelasan secara visual dari tentang isi suatu cerita yang bisa diklasifikasikan dari cerita pendek ataupun fiksi gitu kan. Itu kan buat memperkuat kalau fiksi kan namanya juga fiksi atau bohongan.
Nah, ilustrasi itu memperkuat imajinasi pembacanya. Jadi kayak, oh iya benar, imajinasi saya si Anu seperti ini, ternyata ada visualisasinya. Nah, ternyata seperti itu juga. Selanjutnya itu ilustrasi untuk ilmu pengetahuan. Ini tuh biasanya ada di buku paket kalian. Nah, itu pun buat memperjelas apa yang sedang disampaikan materinya. Misalnya nih, materi mengenai kalian itu membuat sebuah website. Nah, di website itu kan ada tutorialnya juga, ada kayak tampilan website atau tampilan codingan yang akan direalisasikan. Nah, itu juga bisa ditambahkan berupa ilustrasi. Atau kalau di IPA itu kayak ilustrasi perkembangan kata ya dari kata terus dari kata kecil ke kata dewasa yang seperti itu juga menggunakan ilustrasi. Terus di sini juga ilustrasi sampul buku yang fungsinya untuk menjelaskan keseluruhan, kayak perwakilan, merepresentasikan apa itu isi bukunya. Terus di sini juga ada ilustrasi naturalis yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataannya. Jadi ya kayak seperti kita tahu ya gambar realistis itu. Kalau misalnya manusia seperti itu, berarti di gambarnya pun seperti itu. Terus selanjutnya ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif ini sebagai penghias suatu bentuk yang disederhanakan atau dilebihkan. Atau misalnya dibuat dengan gaya tertentu. Terus selanjutnya ada gambar kartun yang seperti kita suka tonton di pagi-pagi kayak SpongeBob. Nah, itu pun gambarannya bisa berupa dari hewan, manusia, atau barang-barang sekitar yang kemudian dicoba untuk dihidupkan. Lalu ada gambar karikatur. Nih, karikatur ini biasanya untuk kepentingan kritikan atau sindiran yang ada banyak ditemukan oleh kita di koran atau kayak berita-berita gitu kan, sekalian tuh yang kepalanya lebih gede dari badannya, atau ilustrasi kayak koruptor berdasi kayak ya gitu-gitulah. Dan yang terakhir juga gambar ilustrasi sastra mirip-mirip dengan ilustrasi untuk cerita, cuman bedanya sastra ini lebih ke sajak atau puisi, yang mana biasanya ilustrasi itu lebih ke abstrak. Nah, untuk jenis-jenis gambar ilustrasi segitu aja. Dan juga di sini Ibu akan meminta ke kalian, Ibu izin stop share dulu. Nah, di sini kita akan belajar dulu nih, karena tadi kan kita udah tahu apa yang namanya ilustrasi, sejarahnya, sama jenis-jenis ilustrasi. Jadi Ibu mau minta ke kalian nih untuk membuat suatu ilustrasi. Bebas mau apapun itu, alatnya yang penting ada kertas dan pena atau pensil atau spidol bebas. Dan di situ Ibu pengen kalian menggambarkan sebuah ilustrasi yang karakternya tuh kalian banget. Itu bebas ya, mau manusia, mau hewan, mau barang, atau mau tumbuhan. Misalnya nih, aku suka ayam, aku pengen gambar ayam aja. Nah, nanti dijelaskan di akhir. Ibu kasih waktu 2 menit. Dipersilakan untuk anak-anak menggambar ilustrasinya. Selesai, jadi kalian angkat nih alat menggambarnya. Nggak apa-apa, belum beres juga. Nanti Ibu mau tanyain satu-satu nih, kalian gambar apa. Oke, boleh deh dari Farhan dulu. Boleh ditunjukin ke kamera gambarannya. Sebentar, Bu, hapus background-nya dulu. Oke. Ini, Bu. Wah, lucu banget. Itu gambar apa ya? Spiderman, Bu, itu, Bu. Oh, Spiderman. Spiderman Ceritanya. ya. Nah, itu kenapa Farhan menggambar seperti itu? Apa sih yang menurut Farhan, karakter Farhan sesuai sama karakter yang Farhan gambarkan? Boleh diceritakan? Nah, karena kan Spiderman tuh superhero ya, Bu, ya. Kan superhero suka membantu. Nah, Farhan tuh terinspirasi gitu oleh superhero-superhero tuh supaya bisa saling membantu gitu sih, Bu. Oke, bagus ya, niatnya sangat mulia gitu. Semoga yang apa Farhan harapkan bisa membantu orang itu terrealisasi dan juga bisa menjadi superhero buat orang-orang terdekat Farhan. Keren sekali Farhan. Amin.
Oke, selanjutnya kita ke Malik. Boleh Malik dilihatkan gambarnya ke kamera? Malik, oh ya. Tadi Malik gambar apa ya? Oke, lagi di ya. Itu seperti robot atau apa ya Malik? Boleh dijelaskan? Lebih itu sih Bu, buat kesatria gitu. Wow, kesatria. Ini Farhan sama Malik satu tipe ya, yang satu superhero, yang satu kesatria. Boleh dijelaskan mengapa Malik menggambarkan itu sebagai salah satu karakter dari Malik? Sebenarnya nggak ada alasan pastinya sih Bu, soalnya yang kepikiran yang lewat di pikiran aja. Kenapa milih itu ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin niatnya 11-12 lah ya sama Farhan, pengen menjadi orang yang bisa melindungi orang-orang sekitar sepertinya seperti itu ya. Semoga apa yang kalian gambarkan keren tuh ya. Superhero dan satria yang sama-sama punya karakter kuat bisa menerap kepada diri kalian. Oke, terima kasih Farhan dan Malik yang sudah menggambar keren-keren banget imajinasinya juga. Oke, mungkin pembelajaran Ibu untuk hari ini dicukupkan saja. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada Bu. Oke, ya sudah kalau tidak ada Ibu yang ingin bertanya. Nah, kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari penjelasan definisi, tujuan, sampai ke jenis-jenis. Nah, ada yang masih ingat nggak sih tujuan dari ilustrasi itu apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke, boleh. Jadi tujuan dari sebuah ilustrasi itu memperjelas, memperkuat, memperindah, dan mempertegas suatu informasi. Oke, benar banget. Terima kasih Farhan sudah menyimak pembelajaran Ibu. Oke, sebelum benar-benar ditutup, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, mau nanya Bu. Oke, boleh Baru ingat. Mandi. Saya tuh masih bingung Bu, sebenarnya apa bedanya lukisan sama ilustrasi Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, apalagi tadi di sejarah nih, menyenggol yang namanya lukisan-lukisan di gua. Nah, jadi kalau ilustrasi sama lukisan itu kayak satu hal yang serupa tapi tidak sama. Karena pada awalnya juga tujuannya punya yang beda-beda. Kalau ilustrasi itu dibentuk sebagai tambahan informasi seperti definisinya, sedangkan kalau bentuk lukisan itu, ilustrasi itu untuk menambah informasi. Kalau lukisan itu berdiri sendiri bebas, jadi sesuai dengan mood sang pelukisnya. Bisa jadi kayak pengen melukis realistis, kubisme, atau romantisme yang seperti itu. Namun dalam coraknya juga lukisan bisa bersifat seperti ilustrasi, dan ilustrasi pun bisa menjadi diambil dari sebuah lukisan. Jadi intinya mereka itu serupa namun tak sama, sesuai dengan tujuannya. Seperti itu. Mengerti, Malik? Nanti Bu. Oke, karena waktunya juga sudah cukup habis, Ibu cukupkan. Terima kasih partisipasinya untuk hari ini anak-anak.